Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Oktavia dengan NIM 24053104. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sarana organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, sejarah manajemen. Yang pertama, sejarah awal manajemen pada abad 18 sampai 19, yaitu pada abad ke-18 oleh Adam Smith memperkenalkan konsep spesialisasi dan perbandingan kerja. Selanjutnya pada abad 19 oleh Frederick Winslow Taylor, yaitu mengembangkan konsep manajemen ilmiah yang berfokus pada efisien dan produktivitas. Yang kedua, perkembangan manajemen, yaitu pada awal abad ke-20. Pada 1900, Henry Fayol mengembangkan konsep manajemen fungsional yang membagi manajemen menjadi beberapa fungsi. Pada 1910, Max Weber mengembangkan konsep birokrasi yang berfokus pada struktur organisasi. Pada 1920, Elton Mayer mengembangkan konsep manajemen kepemimpinan yang berfokus pada motivasi dan kepemimpinan. Yang ketiga, manajemen modern, yaitu terjadi pada pertengahan abad 20. Yang pertama, 1940, Peter Drucker mengembangkan konsep manajemen berbasis tujuan yang berfokus pada pencapaian tujuan. Pada 1950, Douglas McGregor mengembangkan konsep teori X dan Y yang berfokus pada motivasi dan perilaku karyawan. Pada 1960, Abraham Maslow mengembangkan konsep hierarki kebutuhan yang berfokus pada motivasi dan kebutuhan karyawan. Yang keempat, ada manajemen kontemporer pada akhir abad 20 sampai sekarang. Pada 1980, Tom Peters dan Robert Waterman mengembangkan konsep manajemen kualitas yang berfokus pada kualitas dan inovasi. Pada tahun 1990, Michael Porter mengembangkan konsep strategi kompetitif yang berfokus pada strategi dan kompetitif. Pada 2000-an, Daniel Goleman mengembangkan konsep kecerdasan emosional yang berfokus pada kepemimpinan dan manajemen diri. Yang ketiga, evolusi teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen klasik pada tahun 1976 sampai 1930. Teori manajemen klasik yaitu mengembangkan konsep manajemen sebagai suatu disiplin ilmu, namun terlalu fokus pada struktur organisasi dan kurang memperhatikan aspek manusiawi. Yang kedua, teori manajemen ilmiah pada 1911 sampai 1930. Teori manajemen ilmiah yaitu mengembangkan konsep manajemen ilmiah yang berfokus pada efisiensi dan produktivitas. Dengan itu, kurang memperhatikan aspek manusiawi. Yang ketiga, teori organisasi klasik, yaitu pada 1930 sampai 1950. Teori organisasi klasik yaitu mengembangkan konsep struktur organisasi dan pembagian kerja, sehingga kurangnya memperhatikan aspek manusiawi. Keempat, pendekatan hubungan manusia, yaitu 1930 sampai 1960. Pendekatan hubungan manusia yaitu mengembangkan konsep manajemen yang berfokus pada aspek manusiawi dan hubungan antar karyawan sehingga tidak memperhatikan aspek teknis. Yang kelima, aliran modern 1960 sampai sekarang. Aliran modern yaitu mengembangkan konsep manajemen yang berfokus pada strategi, inovasi, dan kualitas, sehingga kurang memperhatikan aspek operasional. Yang keenam, perilaku organisasi
pada 1960 sampai sekarang. Perilaku organisasi yaitu mengembangkan konsep manajemen yang berfokus pada perilaku karyawan dan dinamika organisasi. Karena terlalu fokus pada aspek perilaku sehingga kurangnya memperhatikan aspek strategi. Yang keempat, ada tokoh yang mengemukakan pemikiran tentang manajemen. Yang pertama itu ada Frederick Winslow Taylor pada 1856 sampai 1915. Ia dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Ia juga mengemukakan konsep manajemen ilmiah yang berfokus pada efisiensi dan produktivitas. Taylor percaya bahwa dengan mengemukakan metode ilmiah, manajer dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kerja. Yang kedua ada Henry Fayol pada 1841 sampai 1925. Fayol adalah seorang insinyur dan manajer Prancis yang mengembangkan teori manajemen klasik. Ia mengidentifikasi prinsip manajemen yang masih digunakan hingga saat ini, seperti perencanaan, organisasi, dan kontrol. Yang ketiga ada Peter Drucker pada 1909 sampai 2005. Ia adalah seorang ahli manajemen dan menulis yang mengembangkan konsep manajemen modern. Ia percaya bahwa manajemen harus berfokus pada tujuan dan hasil, bukan hanya proses. Ia juga mengembangkan konsep manajemen berbasis tujuan. Yang keempat ada Douglas McGregor pada 1906 sampai 1964. Ia adalah seorang psikolog dan ahli manajemen yang mengembangkan teori X dan Y tentang motivasi karyawan. Teori X berpendapat bahwa karyawan harus dipaksa untuk bekerja, sedangkan teori Y berpendapat bahwa karyawan dapat dimotivasi dengan memberikan mereka kebebasan dan tanggung jawab. Yang kelima ada Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori hierarki kebutuhan. Ia percaya bahwa karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memulai dari kebutuhan dasar seperti gaji dan keamanan, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti pemangku dan aktualisasi diri. Yang kelima ada manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada strategi, inovasi, dan perubahan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Manajemen kontemporer terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, implementasi, dan inovasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang, yang berfokus pada analisis lingkungan, identifikasi peluang, dan ancaman serta pengembangan strategi yang efektif. Yang kedua, ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses mengelola perubahan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berfokus pada analisis kebutuhan perubahan, pengembangan rencana perubahan, serta implementasi dan evaluasi perubahan. Yang ketiga, ada manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah proses pengelolaan ide, pengembangan produk, dan implementasi inovasi dalam organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berfokus pada pengembangan budaya, inovasi identifikasi peluang, inovasi serta pengembangan dan implementasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.